Penggemar Khamzat Chimaev dengan rasa kecemasan masih menunggu kapan waktunya tiba bagi petarung Ceknya itu kembali bertarung. Namun sepertinya The Boers tidak akan bertarung di kartu utama UFC 300. Padahal sebelumnya banyak orang yang sudah menduga jika Khamzat akan berperan di kartu tersebut dengan melawan Adesanya. Namun tampaknya bagi UFC, ini bukanlah potensi untuk mengabaikan petarung yang belum terkalahkan tersebut, melainkan pihak promosi masih bingung untuk memilih satu di antara dua juara yang akan dihadapi Khamzat. Benarkah apa yang diberitakan ini, atau UFC hanya ingin kembali memberikan sebatas harapan saja kepada Chimaev? You don't have to survive a dungeon. Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, my journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Rumor tentang potensi keterlibatan Chimaev untuk UFC 300 muncul pada episode The MMA Hour pada hari Senin kemarin, ketika Ariel Helwani dari MMA Fighting mengungkapkan bahwa petarung Ceknya yang tak terkalahkan telah diajukan sebagai lawan yang mungkin oleh UFC untuk menjadi lawan salah satu di antara dua juara dengan dua kelas yang berbeda. Chimaev yang sebelumnya telah berlaga di dua kelas berbeda, kelas menengah dan kelas welter. Menurut dari apa yang dikabarkan oleh MMA Fighting, bahwa The Boers sangat dipotensikan untuk melawan salah satu dari juara tersebut di kartu UFC Arab Saudi. Dricus Du Plessis atau Leon Edwards adalah dua juara yang akan dihadapi Khamzat. Namun tampaknya dari kedua juara tersebut, Khamzat sangat diprediksi untuk melawan Dricus daripada Edwards, karena petarung Inggris itu telah direncanakan untuk Belal Muhammad. Pertarungan yang sepertinya akan dipesan untuk acara kartu utama UFC 300, hanya beberapa hari setelah berakhirnya bulan suci Ramadan namun masih di dalam suasana Idul Fitri. Khamzat dengan tegas menolak untuk berpartisipasi di acara tersebut, yang mungkin dari alasannya bahwa pada saat itu masih suasana hari raya bagi umat muslim. Aku akan melawan semua orang, Leon atau Du Plessis, siapa saja. Namun tidak selama bulan Ramadan. Aku pikir Ramadan adalah saat di mana UFC 300 digelar. Atau mungkin seseorang di Arab Saudi menginginkan aku bertarung di sana, bukan bertarung di bulan Ramadan, kata Khamzat Chimaev seperti yang dikutip dari MMA Fighting. Sebenarnya Ramadan akan dimulai pada tanggal 10 Maret dan berakhir pada 9 April, namun 3 hari selepas Ramadan umat Islam biasanya masih merayakan hari kemenangan mereka setelah 1 bulan berpuasa. Dan pada tanggal kartu UFC itu digelar, suasana Idul Fitri masih terasa kental. Jadi mungkin dari satu sisi ini yang mengurungkan niat Khamzat untuk dijadwalkan di UFC 300. Akan tetapi dia memastikan untuk perjalanan comeback-nya yang akan berlangsung pada tanggal 22 Juni mendatang yang digelar di Riyadh untuk kartu utama UFC Arab Saudi. Padahal ini adalah peluang bagi Chimaev yang telah disediakan 2 juara untuknya. Karena bisa saja akhirnya UFC akan membatalkan niat mereka untuk menjadikan 2 juara sebagai opsi melawan The Boers. Sepanjang yang diketahui, pada tahun 2022 ketika Chimaev melawan Gilbert Burns, pertarungan di kelas welter ini digelar hanya beberapa hari setelah selesainya Ramadan, yang sekaligus ini menjadi pertarungan terakhirnya di kelas welter. Dan kemudian barulah The Boers meneruskan dengan melawan Holland dan Kamaru Usman. Dan di tahun ini, Ramadan juga telah berakhir sebelum acara kartu utama UFC 300 digelar, yang mengartikan Chimaev telah menyelesaikan ibadah puasanya. Masalahnya bukan apa-apa, Khamzat ini dikenal dengan sesuatu yang rawan untuk memotensikannya dalam satu acara pertarungan. Dan siapa sangka jika nantinya UFC akan beralih lagi dengan pertarungan lainnya untuk Khamzat,
yang mengartikan tidak lagi memasangkan petarung sensasional itu melawan salah satu sang juara di dua divisi yang berbeda. Tentu saja, Chimaev bukan satu-satunya Muslim yang mencegah pertarungan di sekitar bulan Ramadan. Mantan juara kelas ringan UFC Khabib Nurmagomedov cukup dikenal dengan menolak untuk berkompetisi dimanapun selama bulan Ramadan berlangsung di sepanjang karirnya, yang biasanya berarti pertarungannya dicadangkan untuk bagian pertama atau terakhir pada tahun tertentu. Sementara itu, Belal Muhammad pernah bertarung selama Ramadan berlangsung di sepanjang karirnya, meskipun ia mengakui bahwa itu adalah pilihan pribadi yang dibuatnya, sambil menghormati para petarung Muslim lainnya untuk tidak ikut serta dalam memilih pertarungan di bulan suci tersebut. Aku hanyalah salah satu dari mereka yang telah melakukannya sepanjang hidupku. Seperti ketika di sekolah menengah dulu, aku selalu bermain sepak bola dan selalu berlatih selama bulan Ramadan. Dan aku merasa saat ini lebih sulit, namun secara mental itu mendorongku ke level yang berbeda, kata Belal Muhammad mengingatkan apa yang pernah dilakukannya ketika masih di dalam bulan Ramadan.